Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasanya lah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dalam rangka mendengarkan materi saya pada pagi hari ini. Teman-teman, ada sebuah pepatah menyatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah saya memperkenalkan nama saya Pipin Yenteo. Saya dari Prodi S2 Ilmu Kebidanan di Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi manajemen bayi baru lahir. Nah, sebelum kita ke materi, saya membahas apa dulu itu bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu bayi yang dilahirkan sejak umur kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu atau 294 hari dengan berat badan lahir itu berkisar 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, bahwa angka kematian bayi baru lahir di Indonesia itu sangatlah tinggi karena ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut. Yang pertama, asfiksia. Nah, asfiksia di sini gangguan pernapasan pada bayi baru lahir akibat kurangnya kadar oksigen di dalam tubuh bayi. Kemudian itu yang kedua itu masalah pada berat badan lahir. Nah, berat badan lahir pada bayi ini bisa saja menjadi faktor utama. Itu berat badan lahir itu kurang dari 2.500 gram. Kemudian yang ketiga itu kurangnya partisipasi atau keaktifan seorang ibu dalam melakukan kunjungan selama kehamilan atau setelah melahirkan. Jadi itu ada beberapa faktor yang menyebabkan kematian bayi sangatlah tinggi di Indonesia, teman-teman. Nah, kita saja langsung ke materi. Nah, di sini saya membahas ada beberapa submateri. Yang pertama ada pengertian manajemen bayi baru lahir. Kemudian yang kedua, penilaian sebelum bayi baru lahir. Yang ketiga ini penilaian segera setelah bayi lahir. Yang keempat, asuhan bayi baru lahir. Dan yang terakhir, mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir. Saya awali pada pengertian manajemen bayi baru lahir itu sendiri. Manajemen bayi baru lahir atau BBL itu memberikan asuhan aman dan bersih segera setelah bayi baru lahir. Jadi asuhan bayi baru lahir normal adalah asuhan yang diberikan pada bayi baru lahir tersebut selama 1 jam pertama setelah kelahiran. Kemudian di sini ada 2 poin untuk penilaian sebelum bayi lahir. Ini yang pertama, apakah bayi cukup bulan? Nah, di sini saya lampirkan gambar. Ini ibu hamil dalam keadaan melakukan pemeriksaan USG pada dokter kandungan. Di sini poin pertama, apakah bayi cukup bulan? Jadi pada poin pertama ini bisa kita deteksi melalui pemeriksaan USG atau melalui pemeriksaan HPHT pada bidan itu sendiri. Jadi untuk memastikan bahwa apakah bayi cukup bulan atau tidak. Kemudian di sini yang kedua, apakah air ketuban jernih atau bercampur mekonium. Jadi di sini juga itu kita pastikan dengan melakukan pemeriksaan USG. Jadi kita sebagai seorang bidan itu harus melakukan konseling kepada ibu hamil untuk memberitahu kepada mereka bahwa sering-seringlah pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan atau pergi ke dokter kandungan seperti melakukan USG. Jadi bisa kita deteksi 2 poin ini.
Kemudian di sini poin pertama itu terjawab, bayi cukup bulan, dan yang kedua itu air ketuban jernih. Kemudian kita melakukan penilaian segera setelah bayi lahir. Nah, di sini ada gambar saya tampilkan di samping kiri. Ini gambar kita melakukan penilaian segera setelah bayi lahir. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, ini poin pertama, apakah bayi menangis atau bernapas atau tidak dan megap-megap. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini, bayi menangis, bernapas, dan tidak megap-megap. Dan yang kedua, itu apakah tonus otot bayi baik atau bergerak aktif. Seperti yang kita lihat di gambar tersebut, ini tonus otot bayi baik dan bayi bergerak aktif. Dan bayi juga menangis. Seperti itu. Kemudian ada asuhan bayi baru lahir. Nah, asuhan bayi baru lahir di sini itu ada beberapa poin penting. Itu yang pertama, kita menjaga bayi tetap hangat. Nah, di sini menjaga bayi tetap hangat di sini itu kita harus melakukan atau menyelimuti bayi tersebut agar tidak terjadi hipotermi. Hipotermi itu apakah? Hipotermi itu suhu badan bayi itu kurang dari 36,5 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ini isap lendir dari mulut dan hidung hanya jika perlu. Nah, jika saya berikan di sini hanya jika perlu, karena di saat bayi dilahirkan itu dalam keadaan menangis itu tidak perlu diisap lendir. Begitupun sebaliknya, kalau bayi dilahirkan itu tidak segera menangis, itu kita isap lendir. Kemudian yang ketiga itu kita keringkan bayi. Dan yang keempat ini ada pemantauan tanda bahaya. Nah, untuk pemantauan tanda bahaya pada bayi di sini teman-teman, ada beberapa tanda bahaya pada bayi. Itu yang pertama, bayi demam, kemudian ada bayi kuning, bayi tidak menyusui, kemudian tali pusat bayi bau, kemudian bayi merintih. Nah, ini beberapa tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah, peran kita sebagai seorang bidan itu kita harus memberikan konseling kepada keluarga pasien, itu melakukan atau memberitahu kepada mereka bahwa ini adalah beberapa tanda bahaya pada bayi yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi itu perlu kita beritahu kepada keluarga pasien. Jadi jika hal ini terjadi, maka kita menyarankan kepada keluarga untuk untuk pergi ke pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Kemudian yang kelima ini klaim potong tali pusat tanpa membubuhi apapun kira-kira 2 menit setelah bayi lahir. Nah, di sini itu kita melakukan klaim potong tali pusat itu tanpa membubuhi apapun atau tanpa membubuhi daun-daunan, karena ini bisa terjadi infeksi pada tali pusat bayi jika kita membubuhi daun-daunan pada permukaan tali pusat bayi. Jadi biarkan saja tali pusat bayi mengering. Jadi kita jangan membubuhi apapun. Jadi kita bersihkan saja dengan air bersih, kemudian kita keringkan. Kemudian yang keenam ini di sini lakukan inisiasi menyusui dini. Untuk melakukan inisiasi menyusui dini ini merupakan permulaan pada bayi baru lahir itu dengan yang dilakukan dengan usahanya sendiri. Jadi kita sebagai seorang bidan itu membiarkan bayi di atas dada ibu untuk mencari puting susu ibu itu sendiri.
Next, kemudian kita berikan suntikan vitamin K1 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral setelah IMD. Jadi fungsi dari vitamin K1 di sini untuk mencegah perdarahan di berbagai organ tubuh bayi. Kemudian yang ke-8 itu kita memberikan salep mata antibiotika pada kedua mata. Jadi fungsi dari salep mata itu sendiri itu untuk mencegah infeksi pada mata bayi. Kemudian pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik di sini untuk memastikan bayi dalam keadaan sehat atau ada kelainan fisik. Jadi di sini kita betapa pentingnya untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Dan yang terakhir ini kita berikan imunisasi hepatitis B 0,5 ml intramuskular di paha kanan anterolateral kira-kira 1-2 jam setelah memberikan vitamin K1. Jadi fungsinya untuk hepatitis apa? Untuk mencegah penyakit hepatitis. Nah, yang berikut di sini ada beberapa mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir atau BBL. Jadi ada 4 poin penting. Itu yang pertama ada radiasi, kemudian yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada evaporasi, dan yang terakhir ini di sini ada konduksi seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan keempat poin tersebut itu beserta dengan contohnya. Yang pertama saya bahas dulu radiasi. Ini di sini radiasi itu merupakan kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah daripada suhu tubuh bayi itu sendiri. Nah, contohnya apa? Seperti kita meletakkan bayi itu di dekat jendela dalam keadaan terbuka. Jadi jangan kita hindari itu kita meletakkan bayi di dekat jendela dalam keadaan terbuka. Seperti itu contoh dari radiasi. Kemudian ada yang kedua, ini konveksi. Ini konveksi di sini itu merupakan kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Contoh itu ruang ber-AC. Jadi jangan kita membiarkan bayi terpapar atau kita membiarkan bayi itu di ruangan yang ber-AC. Seperti itu contoh dari konveksi. Kemudian ada yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini itu ada evaporasi. Nah, evaporasi di sini itu merupakan kehilangan panas akibat penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi itu sendiri. Nah, jika kita melakukan persalinan normal dan bayi itu telah lahir, dan kita jangan membiarkan bayi itu terlalu lama, maksudnya jangan membiarkan bayi itu terlalu lama terkena dengan cairan ketuban. Jadi kita langsung melakukan atau mengeringkan bayi itu sendiri. Seperti itu contoh dari evaporasi. Kemudian ada konduksi. Nah, konduksi di sini itu merupakan kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti meja, kemudian ada tempat tidur dan timbangan. Jadi kita jangan membiarkan bayi itu dalam keadaan telanjang kemudian kita letakkan di atas meja atau tempat tidur. Apalagi kita melakukan penimbangan kepada bayi itu tanpa pengalas apapun. Jadi itu kita hindari. Nah, untuk teman-teman lebih jelasnya agar teman-teman cepat memahami, ada 4 poin penting ini. Yang pertama, radiasi itu teman-teman
bisa ingat itu terserap, kemudian konveksi itu terpapar, kemudian evaporasi itu penguapan, dan konduksi itu kontak langsung, seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah materi saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.